Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Ini berjudul Falsafah Islamiyah, diuraikan oleh Mirza Ghulam Ahmad dan diterjemahkan oleh Mulyono. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sumber pertama yang menjadi pangkal lahirnya keadaan jasmani disebut nafsu amarah, yakni perangai liar, perangai yang cenderung kepada kejahatan. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat 12 atau surat Yusuf ayatnya 53 berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, watak manusia atau nafsu amarah itu mendorong manusia cenderung kepada kejahatan, cenderung kepada kehinaan, ketidakadilan, lagi pula merintangi tercapainya cita-cita kesempurnaan serta budi pekerti yang luhur. Saudara-saudara para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, sumber yang daripadanya tingkatan budi pekerti ini memancar di dalam Quran suci disebut nafsul lawamah. Saya ulangi lagi. Tetapi apabila manusia sudah terlepas dari belenggu nafsu kebinatangan dan terbimbing oleh kebijaksanaan dan pengetahuan, berarti sudah memegang tali kendali keinginannya. Maksudnya jika sebelumnya dikendalikan oleh keinginannya, kini mengendalikan keinginan itu. Singkatnya, jika di dalam jiwanya telah terdapat perubahan dari kasar menjadi lembut, berarti sudah melangkah keluar dari keadaan jasmani meningkat ke tataran budi pekerti yang sebenarnya. Sumber yang daripadanya tingkatan budi pekerti ini memancar di dalam Quran suci itu disebut sebagai nafsu lawamah, yakni perasaan menyesal alias menyesali atau menyalahkan dirinya sendiri. Di dalam Quran suci tersebut di dalam surat Al-Qiyamah. Al-Qiyamah ada surat 75 ayatnya 2, Bismillahirrahmanirrahim, dan sungguh aku bersumpah demi nafsu yang menyalahkan diri sendiri atas kelalaiannya terhadap kewajiban atau ketidaktaatan yang sekecil apapun ia merasa bersalah. Inilah sumber yang daripadanya memancar budi pekerti luhur. Apabila manusia sudah mencapai tingkatan ini, berarti sudah terbebas dari sifat kebinatangannya. Sumpah demi nafsu lawamah ini menunjuk suatu penghormatan terhadap nafsu lawamah itu.
oleh karena perubahan dari tidak mentaati atau membangkang ke arah penyesalan. Ini sungguh menandai telah terjadinya perubahan ke arah kebaikan dan kesucian, sehingga layak mendapat perkenan Allah Ta'ala. Saudara-saudara para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, nafsu lawamah ini arti aslinya ialah yang menyalahkan dalam pengertian sungguh-sungguh. Disebut nafsu lawamah atau penyesalan ini karena menyalahkan dirinya sendiri dan mencela buruknya perbuatan manusia serta benar-benar benci terhadap meluapnya nafsu jahat dan laparnya nafsu kebinatangan. Sebaliknya, kecenderungan nafsu lawamah ini membangkitkan sifat-sifat yang mulia dan perbuatan luhur, mengubah agar pola hidup manusia serba selaras dan juga mengekang keinginan nafsu daging dan panca inderanya agar berada dalam batas-batas yang wajar. Meskipun nafsu lawamah ini menyesali dan menyalahkan dirinya sendiri terhadap kesalahan dan ketidakberdayaannya, seperti saya uraikan di depan tadi itu, tetapi menaklukkan hawa nafsu sama sekali tetap belum mampu. Demikian juga kalau harus melakukan kebaikan terus-menerus juga tidak cukup memiliki kemampuan. Kadang-kadang nafsu daginglah yang menang, sedangkan nafsu lawamah terkalahkan, ibarat seorang anak kecil yang sedang berlatih berjalan. Meskipun sebenarnya tidak menginginkan jatuh ketika belajar berjalan, tetapi kakinya belum cukup kuat untuk menyangga tubuhnya. Tetapi bukan berarti terus-menerus melakukan kesalahan. Setiap kali jatuh tentu menimbulkan rasa penyesalan yang baru. Singkatnya, pada tingkatan ini hati berkeinginan untuk mencapai tataran budi pekerti luhur melawan sikap atau sifat liar seperti tingkatan yang pertama, yaitu tingkatan nafsu amarah, yakni tingkat kebinatangan. Namun meskipun keinginan tersebut terhadap kebaikan begitu besar, kadang-kadang terpaksa masih menyimpang dari garis kebaikan atau ketaatan. Tingkatan ketiga, yakni tingkatan rohani yang tertinggi, bisa dicapai manakala rohani manusia sudah sampai pada sumber mata air yang daripadanya segala sifat kerohanian memancar. Pada tingkatan ini menurut istilah Quran suci disebut sebagai nafsu mutmainah, yaitu nafsu yang tenang. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran suci, yaitu pada surat 89 surat Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai dikau jiwa yang tenang, ketenangan yang disebabkan oleh kepuasan menyatunya dengan Tuhanmu.
kembalilah kepada Tuhanmu, karena engkau berkenan kepadanya dan dia berkenan kepadamu. Oleh karena itu masuklah di antara hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Surat 89 surat Al-Fajr ayatnya 27 sampai dengan ayat 30. Saudara-saudara, para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, kita cukupkan sekian dulu kajian kita dalam video ini. Mudah-mudahan kita sambung lagi pada video-video berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.